warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Al-Falah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Marilah selalu kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai dengan sore hari ini Ia masih memberikan kepada setiap kita limpahan karunia dan kenikmatannya yang sangat-sangat banyak. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat sehat, nikmat selamat. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat besar, dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Ini merupakan satu kesempatan buat kita untuk dapat mengumpulkan pundi-pundi pahala yang dengan amal-amal ketaatan di bulan Ramadan ini, dengan izin Allah kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari mereka orang-orang yang telah lebih dahulu mengumpulkan amal salih, yang telah menghadap Allah Azza wa Jal. Kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk bisa menambal kekurang sempurnaan kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal di waktu-waktu yang lalu. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, saya ingin menyampaikan satu kisah. Tapi kisah ini kalau kita tidak dengarkan ya tidak seru gitu. Maka saya minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saya minta tolong perhatiannya gitu. Biarkan petugas saja yang keliling membagi, yang lain tidak usah ikut sibuk. Yang sibuk biar petugas saja keliling bagikan, yang lain tetap duduk mendengarkan, supaya majelis kita ini bermanfaat. Kisah yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, bahwasanya dahulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sugeng, masih hidup, pernah datang ke Madinah dua orang dari kabilah Bali, atau dari suku Bali, tapi bukan Bali Indonesia ya, Bali yang ada di sana, di luar kota Madinah. Dua orang dari kabilah Bali ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keduanya mencari Nabi alaihi salatu wasallam untuk masuk Islam. Disebutkan fakana islamuhuma jami'an. Kedua orang tersebut datang kepada Nabi kemudian masuk Islam. Kedua orang mu'alaf tersebut berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya keduanya ingin
tinggal bersama Nabi di Madinah. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak memiliki tempat untuk menampung 2 orang mu'alaf tersebut. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau setelah sholat, beliau berbicara di hadapan para sahabat. Telah datang 2 orang dari Bali, dari suku Bali maksudnya, masuk Islam dan keduanya ingin tinggal bersama kita di Madinah. Siapa dari kalian yang mau menampung 2 saudara baru kita tersebut? Rasulullah menawarkan kepada para sahabat. Dan ketika itu seorang sahabat yang mulia, sahabat besar yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi, sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Thalhah ketika itu langsung mengacungkan tangan, "Ana ya Rasulullah, akfuluhuma." Aku wahai Rasul, biar aku yang nanggung kehidupan 2 orang tersebut. Kemudian oleh Thalhah rumahnya dibagi 2. Yang separuh dia tinggali bersama keluarganya, dan yang separuh lagi dia berikan kepada 2 orang mu'alaf tersebut. Jadi kedua orang mu'alaf tersebut tinggal bareng Thalhah, satu atap. Sehingga Thalhah ini tahu betul kehidupan 2 orang mu'alaf tersebut. Thalhah mulai bercerita. Kata Thalhah, "Amma ahaduhuma fakana asadda ijtihadan minal akhar." 2 orang tersebut, kata Thalhah, itu beda. Yang satu semangatnya ibadah luar biasa. Yang satu semangat ibadah luar biasa. Datang ke masjid awal waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Itu ibadahnya luar biasa, mengagumkan. Tetapi yang satu lagi, kata Thalhah, Islamnya biasa-biasa saja. Islamnya tidak kelihatan istimewa. Tidak kelihatan istimewa. Sampai akhirnya kata Thalhah, Rasulullah SAW menyeru kepada para sahabat untuk berangkat ke medan jihad fisabilillah. Dikatakan dalam hadis tersebut, "Faghaza hadzal mujtahidu faqutila wastushida." Ketika itu yang semangat ibadah, ketika mendengar seruan untuk berangkat ke medan perang, langsung mendaftarkan diri, bergabung bersama pasukan, ikut berjihad, sampai akhirnya gugur, meninggal dunia, mati apa Pak Bu? Mati syahid. Akhirnya mati syahid. Wa ammal akhar famakatha ba'dahu sanatan thumma tuwfi. Sedangkan yang satu lagi, dia masih menjalani kehidupannya seperti biasa. Itu menjalani kehidupannya seperti biasa sampai 1 tahun lagi, baru akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunianya biasa Pak, meninggal dunia di rumah, dikubur. Yang menarik Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, Thalhah bin Ubaidillah yang menampung 2 orang tersebut yang akhirnya meninggal dunia dua-duanya, dia melihat di dalam mimpinya. Kata Thalhah, "Fara'aitu fil manami idz ana bihima inda babil jannah." Aku melihat dalam tidurku, di dalam mimpi, aku bersama 2 orang yang aku tampung tersebut berada di depan pintu surga. Berada di mana? Depan pintu surga. Kata Thalhah, "Fa kharaja kharijun." Ketika itu keluarlah malaikat dari surga. Fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma. Malaikat tersebut kemudian mengizinkan masuk surga kepada yang terakhir meninggal dunia. Coba mesti nyambung enggak?
Yang terakhir meninggal yang mana Pak, Bu? Halo? Connect nggak ini? Yang terakhir meninggal yang mana Pak, Bu? Atau enggak pada dengerin? Kalau enggak pada dengerin enggak ada gunanya ini. Yang mana? Yang ada yang mau jawab? Apa, Dik? Yang terakhir meninggal duluan. Yang terakhir meninggal disuruh duluan masuk surga. Yang terakhir meninggal itu yang mana? Yang Islamnya biasa-biasa saja. Betul nggak? Halo, nyambung ya Mas Ian ya? Ya, tolong perhatikan. Yang Islamnya biasa-biasa, yang meninggal belakangan disuruh masuk surga duluan oleh malaikat. Fakharaja tsaniyan, kemudian keluar lagi yang kedua kali. Malaikat tersebut fa'adzina lilladzis tushida. Kemudian yang mati syahid disuruh nyusul masuk surga. Tsumma qala li, kata Tolha. Kemudian malaikat tersebut berkata kepadaku, irji', pulanglah, fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Sesungguhnya belum tiba saatnya kamu masuk surga. Fastaiqadtu, maka aku pun langsung melek di tengah malam. Digitukan malaikat, langsung dia terjaga di malam hari. Falamma asbaha fa'akhadha yuhadditsu bihin nas. Ketika keesokan pagi, Tolhah mulai menceritakan mimpinya kepada para sahabat yang lain. Dan mimpi Tolhah ini akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun akhirnya sebagian mereka berbondong-bondong datengin Nabi, mengeluhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ru'ya Tolha, ru'ya Tolha. Wah Rasulullah, gimana nih mimpinya Tolha? Kok Tolha mimpinya aneh banget? Kok Tolha mimpinya aneh banget? Rasulullah SAW ketika itu balik bertanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun, kata Rasul. Yang kalian herankan itu apa? Perhatikan, Rasulullah tidak mengingkari mimpi tersebut, tidak. Tapi Rasulullah justru bertanya, yang kalian herankan apa dari mimpi tersebut? Para sahabat ketika itu berkata, ya Rasulullah, hadza asaddu ijtihadan, faqatala hatta ustushid, wa hadzal akhir dakhalal jannata qablah. Wah Rasulullah, yang semangat ibadah, yang berperang sampai mati syahid, masuk surga belakangan. Yang Islamnya biasa-biasa, kok justru masuk surga duluan. Perhatikan Bapak, Ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, jawaban Rasulullah ini yang menjadi inti daripada kisah ini. Apa jawaban Rasulullah kepada para sahabat? Rasulullah ketika itu berkata kepada para sahabat, jawaban Rasulullah kepada para sahabat, alaisa qad makatha ba'dahu sanatan, kata Rasul. Bukankah yang terakhir meninggal, dia masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah 1 tahun? Masih ingat ya? Itu. Rasul balik bertanya, bukankah yang terakhir meninggal dia masih kasih hidup sama Allah Ta'ala 1 tahun? Setelah saudaranya yang meninggal mati syahid. Para sahabat berkata apa? Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan, dan selama 1 tahun dia bertemu bulan Ramadan. Fasamahu, dan dia berpuasa Ramadan. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, benar wahai Rasul. Alaisa qad shalla ma shalla fi sanatin min sajdah. Bukankah selama 1 tahun itu juga dia telah melaksanakan sholat sujud kepada Allah
Para sahabat berkata apa? Bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Apa jawaban terakhir Rasulullah? Wallahi fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Kata Rasulullah, demi Allah, jarak tempat keduanya di surga itu lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah berharga ini? Pelajaran apa? Pelajaran umur, waktu, usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala hidup panjang, sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Sungguh kalau kita mau menghitung orang-orang sekitar kita, apakah keluarga, apakah kawan dekat kita, atau tetangga sekitar rumah kita, sudah berapa banyak mereka yang lebih dulu menghadap Allah. Kok kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan ketemu Ramadan. Ini merupakan nikmat besar. Allah Ta'ala mesti ngasih kesempatan kepada kita untuk kita itu memperbanyak pundi-pundi pahala di bulan yang diberkahi ini, bulan Ramadan. Dan di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, hadis yang sahih, bagaimana seseorang yang mati syahid, mati syahid keutamaannya luar biasa, ikhwati fillah. Keutamaannya luar biasa. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah, bisa tersaingi, bisa tersaingi, bisa didahului. Ini. Maka kesempatan hidup yang Allah Ta'ala berikan ini jangan kita sia-siakan. Mari kita melakukan refleksi muhasabah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita terutama yang muda, yang sudah balik, sudah dewasa, sudah mampu berpikir. Ini. Mari kita semua muhasabah. Ini Ramadan hari yang keberapa? 18. Subhanallah. 18 itu Pak, Bu, separuh yang kedua. Mari kita berkaca diri. 18 hari ini sudah kita lalui dengan apa? Berapa banyak amal soleh yang sudah kita lakukan? Puasa kita apakah sudah kita jalankan terus 18 hari sampai hari ini tanpa bolong? Ini. Bagaimana dengan sholat tarawih kita sampai tadi malam 18? Apakah kita sudah diberikan oleh Allah Ta'ala keistiqomahan? Ini. Bagaimana dengan sholat-sholat 5 waktu? Masih ajekkah kita melangkahkan kaki ke masjid bulan Ramadan? Tilawah Al-Quran kita bagaimana? Al-Quran masihkah kita boikot? Sampai dengan hari yang ke-18 belum kita menyentuh mushaf Al-Quran. Harusnya setidaknya sampai hari yang ke-18 ini ya sudah 18 juz kita lalui atau sedang kita proses ke sana. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jangan sampai kita rugi. Ramadan ini berlalu tapi belum kita mengumpulkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semaksimal mungkin. Dan ikhwati fillah, kita di hari yang ke-18 nanti malam insya Allah perbeduk maghrib nanti Allahu Akbar, kita masuk malam 19. Kita sebentar lagi akan menginjak inti daripada Ramadan, sepertiga akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Ini merupakan intinya Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah. Jangan kita bertambah lalai. Sungguh intinya Ramadan itu ada di akhir-akhirnya, di 10 hari terakhir Ramadan.
Makanya Rasulullah itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, di 10 hari terakhir Ramadan itu Rasulullah, beliau itu dikatakan oleh ibunda Aisyah. Aisyah niku sinten, Pak Bu? Aisyah, istrinya Nabi, istrinya Nabi. Makanya dia tahu betul loh istri pendamping hidup ya. Aisyah itu menuturkan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru sadda mi'zarah wa ahya lailahu wa aiqadha ahlah. Rasulullah itu ketika memasuki 10 akhir Ramadan, beliau itu mengencangkan sarung. Mengencangkan sarung itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya kata para ulama, mengencangkan sarung itu menjauhi istri. Kalau di malam-malam sebelum 10 akhir, Rasulullah masih mengumpuli istri, tapi di 10 terakhir beliau kencangkan sarung, beliau menjauhi istri. Itu. Keterangan ulama yang lain maksudnya mengencangkan sarung itu lebih bersemangat di dalam ibadah. Dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Beliau pun membangunkan keluarganya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat, beliau bukan hanya membangunin keluarga, tetapi para sahabat pun beliau ajak untuk sholat malam bersama-sama. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah itu sejak disuruh oleh Allah Ta'ala puasa, ajak iktikaf. Dan iktikafnya Nabi itu all out 24 jam kali 10 hari full di masjid. Tidak keluar masjid kecuali hanya untuk buang hajat saja. Dan memang itulah iktikaf yang sebenarnya. Iktikaf yang sebenarnya itu 10 hari di masjid tok. Di masjid tok. Memaksimalkan ibadah di 10 hari akhir Ramadan. Alasannya apa, Pak, Bu, adik-adik rahimakumullah? Kenapa Rasulullah semangat banget sih menghidupkan 10 terakhir Ramadan? Ada yang bisa jawab? Halo, ibu-ibu? Iya betul Pak, Santa. Pak sinten Pak? Pak Mulyadi. Pak Suryadi, barakallahu fiik. Leres Pak, betul. Karena memang di 10 terakhir Ramadan, di malam-malamnya Allah Ta'ala itu ngasih hadiah istimewa untuk kita. Untuk kita, kenapa saya katakan kita? Kita umat Rasulullah. Allah Ta'ala itu ngasih hadiah kita berupa satu malam yang amal soleh apabila dilakukan di dalamnya, pahalanya akan dilipat gandakan seperti melakukan amal soleh yang sama selama 1000 bulan. 1000 bulan dek, bukan tahun. 1000 bulan. Pahalanya dilipat gandakan seperti melakukannya selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau mau kita bagi, kalau mau kita bagi adalah nyun sewu, saya usul mas yang bagi salah satu aja yang keliling, jangan semua dilibatkan geser-geser nanti tidak fokus. Satu aja yang keliling bagikan, satu aja yang bagikan, yang lain biar fokus dengerin. Itu. Saya lanjutkan ini. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Lebih 4 bulan. Dan ini kekhususan untuk umat Rasulullah. Kenapa Pak Bu? Karena umat Rasulullah itu umur mereka pendek-pendek jika dibandingkan dengan umur umat-umat yang terdahulu. Saya mau tanya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang masih ingat kisah Nabi Nuh. Saya tanya coba,
Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun, Pak, Bu? Halo? Dakwahnya 450. Ada yang mau jawab lagi yang lain? Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 1000 tahun. Mas, ngertos? Belum tahu. Nabi Nuh dakwahnya adik-adik yang pintar-pintar ini. Lah, betul leres, Bu. 950 tahun itu cuma dakwahnya tok. Lah terus umurnya piro? Kira-kira umurnya berapa? Pasti lebih lah. Pasti lebih. Dakwahnya tok 950 tahun. Itu Nabi Nuh. Usia mereka lebih dari 1000 tahun. Saya tanya lagi, ada yang ingat enggak? Saya yakin pasti pernah dengar masalahnya. Ashabul Kahfi yang tidur di gua, adik-adik yang di luar jangan nyemak HP. Dengerin. HP taruh. Ashabul Kahfi. Nate mireng Pak Bu nggih? Halo. Ashabul Kahfi tidur di gua berapa tahun? 350 tahun. Subhanallah, tidurnya tok itu, Pak. Dan mereka anak-anak muda. Anak-anak muda tidur selama 350 tahun, bayangkan. Lah terus umure piro? Sekarang saya tanya lagi. Kita pernah tahu orang paling tua tuanya seberapa? Paling banter di masyarakat kita orang-orang yang sepuh mungkin yang pernah kita tahu usianya paling 100 lebih sedikit. Dan itu pun mungkin 1 dari 1000. Masih belum tentu. Rasulullah SAW beliau menjelaskan tentang umur umat beliau. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina qalla man yujawizu dzalik. Kata Rasulullah, umur-umurnya umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang bisa melampaui itu. Sedikit. Tidak banyak orang-orang yang usianya lebih dari 70 tahun itu tidak banyak. Belum lama teman saya, 6 pada 6. Itu. Baru kepala 4 lebih sedikit. Itu. Anaknya juga masih kecil-kecil. Meninggal dunia yang rame di pemberitaan itu. Kena virus dari kencingnya tikus. Subhanallah. Dia korban banjir. Kena virus kencing tikus. Akhirnya kena tipes. Itu. Tipes didiagnosa hasil labnya kena virusnya kencing tikus. Tidak lama meninggal. Senom, Pak. Bu, masih muda. Ini sedikit yang bisa melampaui itu sedikit. Artinya usia kita ini pendek, pendek. Jika dibandingkan dengan umat-umat para nabi yang terdahulu. Akan tetapi Rasulullah itu beliau mengatakan apa? Kata Rasulullah, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita itu orang-orang belakangan, tapi besok masuk surga duluan. Dengan sebab pahala yang banyak yang kita peroleh. Subhanallah. Dengan sebab Lailatul Qadar, Pak Bu. Lailatul Qadar. Yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Qadr secara khusus. Lailatul Qadar itu dijelaskan secara detail di 2 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama surat khusus di Juz Amma, namanya surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu
lebih baik daripada 1000 bulan. Apa kata Allah? Itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam tersebut para malaikat turun, Jibril pun ikut turun dengan perintah Rabb mereka, Tuhan mereka, membawa perkara-perkara dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu malam yang salam, yang sejahtera, yang selamat sampai terbitnya fajar. Surah komplit jelaskan Lailatul Qadar. Tempat yang kedua dalam Al-Qur'an di awal surah Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan juz kepinten? Waduh, kok angel men pertanyaannya. Juz berapa? Juz 25 Pak Bu. Mungkin ajeng madosi buka Quran juz 25. Ada surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan di ayat-ayat pertama. Apa kata Allah? Hamim wal kitabil mubin. Apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin. Itu. Ini jelaskan Lailatul Qadar. Hamim artinya apa? Wallahu a'lam. Itu. Jadi huruf-huruf potongan-potongan di awal surat itu artinya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ini. Wal kitabil mubin, demi Alkitab Al-Quran yang jelas. Al-Quran itu gamblang jelas. Nyari apa aja dijelaskan Al-Quran Pak Bu. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, kami memberikan peringatan dengan Al-Quran tersebut. Al-Quran itu peringatan, pengingat untuk kita. Itu. Apa kata Allah? Di dalamnya yufraqu kullu amrin hakim, dirinci semua ketetapan yang bijaksana. Amram min indina, ketetapan-ketetapan dari kami. Inna kunna mursilin, kami perintahkan para rasul, para malaikat untuk melakukannya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau kita lihat tafsirnya, saya akan bahas tafsir daripada ayat-ayat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu maknanya apa Pak Bu? Maknanya dari Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Karena di dalamnya dahulu Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran itu dulu diturunkan kapan Pak? Pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Rasulullah ngasih tahu kita, iltamisuha fil witri minal ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 hari yang terakhir. Sekarang pertanyaan, apa maksud diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab, dapat uang 50.000. Oh, kurang apa tuh? Ada hadiahnya lagi. Dari saya Pak, bukan dari masjid, bukan. Siapa yang bisa menjelaskan maksud Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar? Saya kasih waktu setengah menit, 1 menit Kak kesuwen. Siapa yang bisa menjelaskan maksud Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar? 10 detik lagi. 10, 9, 8. Iya Pak. Nyun ngapunten belum betul Pak. Tapi enggak apa, barakallahu fiik. Jadi saya kasih tahu,
Apa maksud Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar? Itu dijelaskan Mbak dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas. Maksud Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar itu diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu di samping Allah, di atas langit yang ketujuh, kitab catatan semuanya yang ada dan yang terjadi di jagat raya ini sejak sebelum diciptakan sampai nanti hari kiamat. Jadi Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan ke langit dunia. Itu maksudnya, ke langit dunia. Kapan itu? Dulu di zaman Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, menyampaikan Al-Quran. Baru kemudian Al-Quran itu diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah sampai beliau wafat, tidak kurang dari berapa tahun? Pertanyaan lagi. 22 tahun, 2 bulan, 2 bulan. Ya, itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau nek digenepkan wis 23 tahun. 23 tahun. Turun bertahap. Itu turun dari langit dunia, Pak. Setelah sebelumnya dulu diturunkan beneri malam Lailatul Qadar. Paham ya? Ini makna Lailatul Qadar yang pertama. Lailatul Qadar makna yang kedua, Pak, Bu, adik-adik. Artinya Al-Qadar itu takdir. Kita tahu ya rukun iman yang keenam apa? Beriman kepada qadha dan qadar. Yang baik maupun yang buruk. Jadi qadar yang kedua itu maknanya takdir, Pak. Adik-adik, jangan main HP sendiri. Nanti ndak pinter-pinter. Kalau dapat pelajaran ndak dengarkan ketawaan dewe ndak tambah pinter nanti. Ayo diperhatikan, Dek. Perhatikan, jadi contoh buat adik-adiknya. Jangan gojek dewe di luar. Kenapa dikatakan sebagai malam takdir? Ini kita harus tahu lagi, Pak Bu, ini pelajaran penting ini. Yang insya Allah banyak dari kita yang baru akan mendengarkan. Dikatakan sebagai malam takdir itu sebabnya di setiap malam Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala nurunkan ketetapan takdir selama 1 tahun. Jadi catatan takdir itu, Pak Bu, adik-adik, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tetapi di setiap tahun Allah Ta'ala turunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang akan terjadi besok, lusa, tanggal sekian, bulan sekian. Sampai 1 tahun ke depan ketemu Lailatul Qadar lagi. Itu semua ketetapannya diturunkannya kapan, Pak Bu? Pada malam Lailatul Qadar. Paham nggih? Itu alasan kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar, malam takdir. Karena di malam tersebut Allah Ta'ala menetapkan takdir-takdir yang akan terjadi di dunia untuk 1 tahun yang akan datang. Paham nggih? Ilmu baru atau sudah pernah dengerin? Insya Allah baru nggih. Alhamdulillah saya senang kalau gitu. Jadi orang pertama yang ngasih tahu, alhamdulillah saya senang. Itu. Makanya kan tadi kalau jenengan itu maaf ya, tadi dengarkan arti ayatnya dalam surah Ad-Dukhan tadi itu loh. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut dirinci semua ketetapan yang bijaksana. Ketetapan apa itu? Ketetapan takdir. Paham nggih? Nah, ini fungsinya kenapa kita harus belajar tafsir itu. Supaya kita tuh tahu isi Al-Quran, dapat ilmu seokeh-okehnya, Pak Bu. Masya Allah. Allah tuh sudah jelaskan semua. Ini sudah gamblang dalam Al-Quran itu. Ini ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini malam yang luar biasa. Yang dikatakan oleh Allah di malam tersebut apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha.
Di malam tersebut para malaikat itu turun. Disebutkan dalam hadis yang sahih, adadul malaikah tilkal lailah aktsaru min adadil hasa. Para malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Siapa yang bisa ngitung kerikil? Tidak akan ada yang bisa, Pak. Tapi malaikat yang turun lebih banyak dari jumlah kerikil. Pak, Bu, adik-adik, turunnya malaikat itu identik dengan apa? Identik dengan rahmat, identik dengan sakinah, ketenangan, identik dengan ampunan, karena para malaikat itu memohonkan ampunan untuk siapa-siapa yang mereka hadiri. Makanya majelis ilmu ini malaikat ikut turun, Pak. Malaikat ngayomi kita, mohonkan ampunan untuk kita. Ini manfaatnya duduk di majelis ilmu, majelis taklim, pengajian. Makanya jangan disia-siakan dengan banyak ketawa ketiwi, main dewe, nyemak HP dewe. Ini sia-sia. Sia-sia. Itu Dek ya. Oke, perhatikan Dek. Barakallahu fikum. Itu. Jadi majelis yang luar biasa yang dipenuhi malaikat. Ini. Demikian pula malam Lailatul Qadar. Itu. Dan Allah Ta'ala menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar itu, Pak, Bu, adik-adik rahimakumullah, fi lailatin mubarakah, yaitu malam yang diberkahi. Berkah itu artinya apa, Pak, Bu? Berkah, barokah itu artinya apa? Barokah itu artinya an-numu wa ziyadah. Tumbuh, berkembang, soyo oke. Berlipat ganda, itulah barokah. Kok bisa barokah? Malam Lailatul Qadar, waktu malam itu dimulai kapan sih, Pak? Dan berakhir kapan, Pak? Waktu malam itu semua ahli bahasa sepakat. Ahli bahasa ya. Malam itu dimulai sejak masuknya malam, yaitu waktu maghrib. Waktu masuk malam itu waktu maghrib. Dari mulai waktu maghrib, taruhlah kita ambil rata-rata jam 6 sampai kapan? Subuh. Jam 4 rata-rata. Berapa jam? Cuma 10 jam. 10 jam ini waktu yang pendek. Kalau kita sia-siakan itu untuk tidur, untuk ngobrol, untuk apa-apa yang tidak ada faedahnya, rugi. Apalagi kalau kita isi dengan dosa dan maksiat. Lebih rugi lagi kita. 10 jam tapi nilainya seperti 1000 bulan. Itu rahasianya, Pak. Seandainya umur kita 40 tahun misalkan kita ambil contoh saja ya. Atau misalkan wis umur 60 tahun rata-rata wis. Kira-kira dia mulai puasa itu umur berapa, Pak? Menginjak balik, oke lah 15 tahun. Berarti dia jalanin Ramadan berapa tahun? Berapa tahun? 45. 45 ketemu Ramadan, ketemu Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun. Berarti umur dia itu seperti umurnya berapa tahun? Waduh, saya angel meneh. Perkalian 83 kali 45 berapa itu? Ada yang bisa ngitung? Mas Anam? Umurnya 3.200 tahun. Subhanallah. Tidak salah. Kalau kita ini bisa mendahului umat-umat terdahulu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan fisik ukuran yang tinggi besar, panjang umur. Umat Rasulullah itu, Pak, Bu, adik-adik, secara fisik itu kecil-kecil kalau dibandingkan dengan kaum-kaum terdahulu. Sehingga kita jangan heranlah itu. Kok bisa membangun misalkan apa? Itu bangunan-bangunan yang tinggi, seping, piramid, atau kalau di Indonesia ada apa? Candi, dan orang dulu mah tinggi-tinggi, enteng itu. Ngapusi kalau ngatok kan pakai putih telur itu ngetebus. Memang orang-orang dulu
ukuran fisik mereka tinggi-tinggi. Kalau kita heran sama orang dulu, orang sekarang aja bisa buat gedung tingkat 100, ya Pak ya. Itu biasa aja. Itu biasa. Kalau orang dulu emang fisik mereka tinggi-tinggi Pak. Nabi Adam itu Pak, diciptakan sama Allah tingginya situna dhira'. 60 dhira'. 1 dhira' itu segini loh Pak. Segini itu berapa meter? Rata-rata 1,5 meter rata-rata. Atau 1/4 meter lah. Ping no swida. Itu ketemu berapa? 60 meter Nabi Adam. Kemudian tambah lama, tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek. Yang paling kerdil bahasa kita maaf, itu umat Rasulullah. Tapi Rasulullah ngasih tahu apa? Besok kita ketika masuk surga, ukuran tubuh kita dijadikan seperti ukurannya Nabi Adam. Jadi besok kita bakal dawa-dawa Pak. Tapi tetap saja ahsanu taqwim, tetap elok kita. Karena justru kita besok ketika masuk surga dikembalikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak maaf yang sudah sepuh, tidak usah kecil hati. Besok bakal enom lagi Pak, insya Allah. Ketika masuk surga. Ini makanya kita manfaatkan benar-benar. Ini sisa-sisa Ramadan ini untuk benar-benar maksimalkan ketaatan. Lebih-lebih di 10 hari akhir itu loh. Wes nek pengen blonjo ndang blonjo. Itu. Nek pengen blonjo ndang blonjo. Blonjonya pagi, masak ndang masak. Siang leren, malam melek. Nah, itu. Butuh baju bakdo yang enom-enom ndang cepet golek. Jangan nanti malam ninggalkan taraweh hanya karena untuk memenuhi tempat-tempat jualan baju. Ngapain? Waktu pagi dipakai apa? Tidur. Tidurnya siang aja sudah. Pagi untuk aktivitas. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Iman. Kalau malam Lailatul Qadar ini terus lewat begitu saja, hilang. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Inna hadza syahra qad adzalakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah." Kata Rasulullah, sesungguhnya bulan Ramadan ini sudah datang kepada kalian. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalangi dari mendapatkannya, berarti dia telah terhalangi dari mendapatkan segala kebaikan. Rugi Pak, Bu, adik-adik. Rugi kalau Lailatul Qadar akhirnya lewat gitu dok. Kita tidak ngapa-ngapain. Justru kita isi malam itu untuk getobrol, hahaha, hihihihi. Karena terus terang ini Ramadan itu memang ya enak untuk ngobrol malam. Tapi sebenarnya itu adalah ya kurang afdol. Hukum ngobrol secara asal itu boleh. Tapi nek kakean ngobrol jadinya apa Pak? Jadinya apa Bu? Saya tidak usah jawab. Jawabannya ada pada jenengan semua. Jadinya ngomongi orang, ghibah, lok-lokan, keceroh-kecerohan. Kalau sakit hati, padu. Mungkin enggak? Mungkin. Kalau kita bicara mungkin saja. Mungkin saja. Makanya ya boleh silakanlah. Tapi tetap jangan over. Jangan berlebihan. Manfaatkan waktu-waktu emas di bulan Ramadan khususnya yang akhir-akhir ini. Kalau seandainya kita bingung mau ngapain, cari informasi masjid mana sih yang ngadain sholat lail. Timbangannya aku bingung, aku ngaji ya besok aku ngaji terus ya tidak kuat. Aku tak ikut sholat lail di mana? Sudah sholat taraweh di sini sampai selesai, malam nyari sholat lail di mana? Pergi naik motor. Kita nikmati, jadi makmum mendengarkan bacaan imam dengan suara merdu. Menikmati bacaan imam, dapat pahala sholat, dapat pahala dengarkan Al-Quran. Ini. Yang penting kalau sudah witir, jangan witir lagi. Dan kalau taraweh di masjid itu dirampungkan Mbak. Jangan apa witir tinggal pergi alasannya nanti mau sholat lagi. Ini salah, rampung no salatmu. Biar pahalanya wutuh. Kata Rasulullah, fa innahu man qama ma'a imami hatta yansharif
kutibalahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, adik jangan nyemak HP, Dek. Nah, perhatian sini, jangan nyemak HP. Kelihatan dari sini. Itu. Ini. Apa? Itu. Dapat pahala semalam suntuk. Kuat Pak Bu, sholat semalam suntuk. Insya Allah tidak kuat. Saya tidak mendahului takdir, tapi insya Allah tidak kuat. Kesel Pak, berhenti terus. Kita orang yang jadi imam aja kadang-kadang dawa sidik, dehem satu, dehem lagi yang lain. Nah apalagi kalau satu malam, tidak kuat. Tapi dengan kita bersabar setengah jam jadi makmum sampai selesai, pahala banyak akan kita beroleh. Maka monggo kalimat terakhir saya, manfaatkan kesempatan bertemu bulan Ramadan, wabil khusus waktu-waktu akhir Ramadan menginjak 10 hari terakhir ini, ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Tapi kalau kita sudah memaksimalkan, setidaknya kalau seandainya ini Ramadan yang terakhir untuk kita, kita sudah banyak untuk apa? Untuk punya modal menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, sedikit tazkirah pengingat dari saya untuk saya pribadi dan antum sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Si ada waktu sambil menjelang berbuka, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo santai mawon. Monggo Pak. Apa? Ya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu apa? Itu disebutkan dalam hadis-hadis, Pak. Itu hadisnya dikatakan malam tersebut cerah. Cerah. Kemudian rembulan ketika itu seperti potongan pinggir bejana. Potongan pinggir bejana itu berarti bulannya sudah hampir habis, Pak. Kalau kita paham siklus bulan, bulan baru itu kan cuma garis. Kemudian tambah lama tambah penuh, separuh. Bulan purnama itu tanggal 15, pertengahan bulan. Kemudian berkurang lagi kan, nanti akhirnya jadi tinggal sedikit. Itu. Maka kata Rasulullah, Lailatun al-qamaru fiha kasyiqil jafnah. Malam yang bulan ketika itu hanya tinggal sedikit saja. Makanya Rasulullah itu Pak rahasianya, di malam 27 itu sholat semalam suntuk. Sampai para sahabat yang jadi makmum itu takut tidak bisa sahur. Kok salat terus sahurnya biaya ini? Makanya sebagian ulama sampai mengatakan apa? Paling diharapkan itu malam 27. Itu Pak. Dan malam tersebut kata Rasulullah, malam yang terang, yang sejuk, tidak panas, tidak dingin. Terang seperti purnama, padahal itu bulannya hanya tinggal sedikit. Dan keesokan paginya kata Rasulullah, matahari itu akan bersinar, tetapi matahari itu seperti enggan mengeluarkan panasnya. Biasanya jam 10 itu sudah menyengat kulit, tapi kok misi sejuk. Itu mungkin diantaranya dalam hadis itu Pak, jawaban saya. Wallahu a'lam. Yang lain? Kenapa? Sudah adzan? Oh tutup. Oke. Saya mau ngajari doa tuh Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, saya mau ngajari doa yang insya Allah saya juga yakin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga belum tahu. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Itu murojaah. Doa untuk orang yang ngasih kita buka. Jenengan semua sudah dijamu nih. Meskipun ini juga sebagian uang jenengan. Jadi kita itu ada doa mau makan, doa ketika berbuka. Ada juga doa mendoakan orang yang ngasih kita buka. Monggo silakan buka dulu, sudah azan baik. Monggo silakan berbuka dulu. Bismillah, jangan lupa.